Ya. Baik, orang-orang soleh dan soleha itu kan artinya ia takut akan Tuhan. Nah, Tuhan itu kan maha penyayang, Ustadz. Kenapa kita harus takut sama Tuhan? Karena Tuhan kan Takut maha kepada Allah pengasih. ini Kak, berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk dia akan lari menjauh, dia bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari mendekat merapat kepada Allah. Beda takut itu, ini takwa namanya. Jadi ketika orang sudah takut kepada Allah, dia akan angkat tangan dan menyerah kepada Allah. Dia nggak betul-betul sujud kepada Allah dan tunduk. Beda dengan takut kepada makhluk, orang lari. Nah, makanya takwa itu adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita manusia. Takwa. Ya, orang yang bertakwa itu mulia, Bang, dalam pandangan Allah. Nah, orang yang tidak bertakwa hina. Suatu hari Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat. Kemudian Nabi bertanya, ada orang lewat, orang kaya lewat. Bagaimana pendapat kamu tentang orang itu? Sahabat bilang, dia orang beruntung ya Rasulullah. Dia kaya, dia ganteng. Ya, kalau dia bicara orang pasti dengarkan dia bagi usulan pasti diterima usulnya. Kalau dia pinang anak orang pasti diterima jadi menantu. Sungguh beruntung orang itu. Nabi diam. Kemudian lewat lagi orang miskin, sahabat. Bajunya compang-camping, bertambal-tambal. Terus kata Nabi, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Dia orang yang malang ya Rasulullah. Dia miskin, wajahnya pun pas-pasan, nggak tampan. Kalau dia bicara tak mungkin didengarkan orang. Kalau dia bagi usul nggak mungkin diterima usulnya. Kalau dia pinang orang tak ada yang mau diterima dia jadi menantu. Dia orang yang malang ya Rasulullah. Maka Nabi jelaskan di hadapan sahabat, kata Nabi, sesungguhnya orang yang kedua ini dia lebih baik dalam pandang Allah daripada orang yang pertama seisi dunia. Nah, jadi ketakwaan itu perkara yang paling mahal, yang paling penting. Kan ini tentang cinta kasih ya. Mahabbah ya. Tadi bicara ada orang kaya dan miskin. Itu gimana itu Allah menentukan, oh ini kaya, ini miskin, ini pintar, ini bodoh, ini menang, ini kalah. Ini ada cinta kasih, tapi ada juga orang yang dikasih oleh Allah susah. Sementara ada orang yang dikasih oleh Allah senang terus, kaya terus. Ya. 7 turunan kaya. Ini bagus pertanyaannya, Bang. Masya Bagus Allah. dong. Bang, dengar Bang. Yuk. Kalau Abang udah tanya kayak gitu, berarti hidayah ntar lagi masuk. Amin. Iya. Kenapa? Tahu dari mana sekarang belum? Karena beliau, anak kelihatan dari cara bertanya kelihatan orang tuh belum dapat hidayah, tapi ntar lagi dapat. Jadi Bang, afwan ya, kita harus mengenal Allah, itu yang pertama. Siapa itu Allah? Allah itu zat yang maha adil. Kalau ada hubungannya kebahagiaan manusia dalam kekayaan, ada hubungannya dengan kekayaan, berarti Allah nggak adil. Ternyata Allah untuk membahagiakan orang miskin, Allah tak perlu bagi orang miskin harta. Maknanya Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi harta. Dan Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Jadi jangan dipikir orang kaya itu bahagia, jangan disangka orang miskin itu sengsara, belum tentu. Dan Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Dan Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan sebagainya, anggota dewan. Tapi semua mata jijik lihat muka dia. Orang beriman itu apapun suasana keadaan yang Allah beri kepada dia sebuah kebaikan. Ketika Allah beri dia kekayaan, dia bersyukur, dia memuji-muji Allah, maka itu adalah memuliakan dia. Ketika Allah berikan kemiskinan, dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah, dan itu menggugurkan dosanya dia. Bahkan orang miskin yang bersabar, kata Nabi SAW, akan Allah masukkan ke surga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.